Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di Physical Education SM Channel. Kali ini kita akan belajar PJOK kelas 5 sekolah dasar dengan materi kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan tradisional dan atau permainan modifikasi. Sebelum kita mulai pembahasan materi kali ini, siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian dan buku catatan PJOK-nya ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Kalian mampu memahami kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan modifikasi atau tradisional. 2. Kalian mampu memperagakan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan modifikasi atau tradisional. Saat ini, sudah banyak anak-anak yang mengenal dan memiliki gadget sebagai alat bermain. Padahal, gadget memiliki pengaruh tidak baik bagi anak-anak. Sinyal yang ditimbulkan dari gadget dapat menghambat pertumbuhan otak anak. Banyak permainan tradisional yang dapat dikenalkan kepada anak-anak, seperti permainan ular tangga, lompat tali, kejar-kejaran, petak umpet, dan sebagainya. Permainan tersebut merupakan budaya lama yang masih dapat dimainkan dan tidak menimbulkan bahaya. Tentu anak-anak boleh memainkan permainan modern, tetapi jika diberikan terlalu dini dapat berdampak buruk. Jadi, permainan modern boleh saja diberikan asal pada waktu yang tepat. Permainan tradisional adalah permainan turun-temurun dari nenek moyang yang di dalamnya mengandung berbagai unsur dan nilai yang memiliki manfaat besar bagi yang memainkannya. Sedangkan permainan modifikasi merupakan permainan yang dibuat tidak dengan standar baku, baik tentang aturan, alat, area bermain, teknik gerak yang digunakan, tetapi menyesuaikan dengan karakteristik anak. Sesuai dengan materi kita kali ini, di sini ada contoh permainan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Yang pertama adalah bintang beralih. Yang kedua adalah keprok jengkol. Yang ketiga adalah lempar bola ke kaleng. Dan yang keempat adalah lempar bola ke keranjang. Nah, sekarang kita bahas dulu permainan yang pertama, yaitu permainan bintang beralih. Adapun cara bermainnya adalah, pertama, semua pemain berdiri di garis batas. Di sini adalah lingkaran besar dengan menunggu aba-aba. Kedua, ketika aba-aba dimulai, pemain berlomba masuk ke dalam lingkaran kecil dengan berlari. Pemain yang tidak mendapatkan lingkaran kecil menjadi pemain jadi. Pemain jadi berucap beralih. Seketika itu juga semua pemain berpindah lingkaran. Di saat bersamaan, pemain jadi tadi berusaha merebut lingkaran yang ditinggalkan pemain yang ada dalam lingkaran kecil. Jika dalam 5 kali aba-aba permainan, pemain jadi belum mampu merebut lingkaran kecil, maka dinyatakan kalah. Namun, jika berhasil merebut lingkaran kecil, maka pemain yang tepatnya direbut atau pemain yang tidak berada di lingkaran kecil harus menggantikan menjadi pemain jadi, dan permainan pun dimulai dari awal. Dari permainan bintang beralih ini, kita bisa melihat gerak dasar yang dikombinasi, yaitu gerak jalan dan gerak lari. Yuk, selanjutnya kita beralih ke permainan kedua, yakni keprok jengkol. Adapun cara bermainnya adalah, pertama, buat lingkaran sebagai area lompat dengan diameter 2-3 meter. Lalu, bentuklah kelompok dengan anggota 3 orang. Berikutnya, berdirilah di belakang garis lari yang berjarak 4-5 meter dari lingkaran. Lalu, berlarilah menuju area lompatan dengan cepat. Setelah itu, berdiri saling membelakangi dengan sesama anggota
Lalu tekuk salah satu kaki ke belakang dan kaitkan dengan kaki temanmu. Selanjutnya melompat-lompatlah sambil bertepuk tangan dan menyanyikan lagu daerah. Apabila keluar area atau terjatuh, maka dinyatakan kalah. Pada permainan keprok jengkol ini, gerak dasar yang dikombinasi ada dua, yakni lari dan lompat. Yuk, selanjutnya kita bahas permainan modifikasi ketiga, yakni permainan modifikasi lempar bola ke kaleng. Adapun cara bermainnya adalah yang pertama, susunlah kaleng seperti piramida. Kedua, tentukan urutan pelempar. Ketiga, berdirilah di belakang garis lempar yang berjarak 4-5 meter dari piramida kaleng. Keempat, lemparlah bola ke arah piramida kaleng. Setelah melempar, langsung bersembunyi. Pemain lawan harus menyusun kaleng tersebut, lalu mencari pemain lain dengan cara berjalan atau berlari sambil menjaga menara kaleng. Jika pemain penjaga berhasil menangkap pemain yang bersembunyi, ia harus mengucapkan namanya dan berlari menuju piramida kaleng. Sementara pemain lain berjalan dan berlari untuk menghindar dari penjaga sambil berusaha merobohkan menara kaleng. Dalam permainan modifikasi lempar bola ke kaleng ini, gerak dasar yang dikombinasi terdiri atas jalan, lempar, dan lari. Nah, selanjutnya kita ke permainan keempat, yakni permainan modifikasi lempar bola ke keranjang. Aturannya adalah, pertama, berdirilah tegak menghadap ke depan. Lalu pegang bola dengan tangan kanan, kemudian berlarilah dengan menuju garis batas lompat. Setelah itu, ubahlah gerakanmu menjadi melompat-lompat di antara kerucut dengan hati-hati. Setelah sampai pada kerucut terakhir, lemparkan bola ke dalam keranjang. Adapun gerak dasar yang dikombinasi dalam permainan lempar bola keranjang ini terdiri atas lari, lompat, lempar. Demikian tadi contoh dan bentuk kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan tradisional atau modifikasi. Oke, itu tadi pembahasan materi untuk hari ini. Mudah bukan? Nah, agar materi yang sudah kalian pelajari barusan bisa lebih bermakna, maka tugas selanjutnya adalah membuat proyek. Yang pertama adalah membuat peta konsep atau mind mapping yang isinya tentang rangkuman materi yang sudah kalian pelajari tadi. Yang kedua adalah membuat program kegiatan mingguan berlatih materi gerak yang tadi kita pelajari. Selanjutnya adalah mendokumentasikan atau memfoto kegiatan praktek kalian dan menempelkannya di program mingguan. Untuk bentuk atau pola gerakan, kalian boleh mencontoh yang ada di video ini, atau boleh juga kalian berkreasi atau membuat sendiri. Boleh juga meminta masukan dari orang tua kalian atau saudara kalian. Sedangkan untuk alat, kalian bisa menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan rumah kalian. Format peta konsep atau mind mapping dan program kegiatan mingguan, kalian bisa minta di guru PJOK. Atau jika kalian punya format sendiri buatan kalian, juga boleh kok untuk digunakan. Nah, selanjutnya di tahap akhir pembelajaran praktek atau berlatih, kalian bisa melanjutkan melakukan refleksi pembelajaran dan mengerjakan latihan soal melalui link Google Form yang sudah disiapkan oleh guru PJOK kalian. Bagi kalian yang tidak punya HP, laptop, atau komputer, atau bermasalah dengan jaringan, kalian tetap bisa belajar di rumah dengan metode luring. Caranya, orang tua kalian
datang ke sekolah untuk mengambil tugas-tugas berupa peta konsep, program kegiatan mingguan, serta refleksi belajar. Lakukan proses kegiatan belajar dan kumpulkan sesuai jadwal. Sampai di sini dulu ya belajar kita kali ini. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan agar imun tubuh kita selalu terjaga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Selamat mencoba dan semoga menjadi pembelajaran yang bermakna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.